rumus ya, bukan dengan persen. Jadi mRN dibagi mR urea dikali massa urea ya. Nah, boleh juga caranya sebenarnya ada cara yang lain kalau kalian bingung nih. Ini CONH2 dua kali gitu ya. NH2 dua kali. Ini kalau terurai N-nya ke unsur-unsurnya gitu. O-nya ada berapa, C-nya ada berapa, O-nya ada berapa, N-nya ada berapa, H-nya ada berapa. Ini boleh kayak gini. Ya, kan N-nya ada 2. Maka kalau dia ini berarti mol ya, boleh juga dari mol N. Jadi mol N adalah 2 kali mol si urea gitu ya, CONH2 dua kali. Nah, ini juga boleh ya kayak gini. Pakai perbandingan. Karena yang ditanya adalah jumlah N bukan molar ya. Jadi jumlah N itu atau massa N ya cari perbandingan mol. Boleh ya. Ini sangat boleh. Nah, tapi kita pakai yang atas dulu saja. Ini hasilnya akan sama nanti ya. Massa N atau mRN di dalam rumus tersebut ya, berarti kan N-nya 2, berarti 2 dikali ARN adalah 14. Nah, itu MR. Ya, ini adalah MR dari N, nitrogen. MR dari urea itu adalah kalau kita hitung total adalah 60 ya, dikali dengan massa ureanya 12 gram. Kalau kita hitung-hitung ini 28 per 60 itu sama dengan dikali 12 gram. Berarti 1/5 ya, kan 12 per 60 itu adalah 1/5 ya. 1/5 dikali 28 atau boleh juga langsung 28 per 5 ya, 28 dibagi 5. Berapakah itu? Ini adalah 5,6 gram ya. Jadi jawabannya ini. Boleh kalau sambil ditanya juga boleh, silahkan. Nah, ini cara kalau pakai ini ya, pakai MR di sininya. Boleh juga ini massa N ini nggak ditulis ulang supaya nggak pusing misalnya. Boleh ya kayak gini. Udah aja langsung pakai MR, boleh ya. Karena memang kalau urusannya rumus dengan massa ya perbandingannya sesederhana ini saja, cukup ya. Massa N per massa mRN per mR urea kali massa urea. Boleh kayak gini ya. Tapi kalau ada persen-persennya ya kita harus kali 100%. Coba kita buktikan bahwa cara yang bawah juga berhasil ya. Mol N itu adalah massa N per mRN. MR itu berarti gabungan dari AR ya, karena di dalam rumus belum tentu cuma satu. Nah, kalau dia cuma satu ya AR ya, MR-nya diganti dengan AR nggak apa-apa. Adalah 2 dikali mol urea. Mol urea itu adalah massa gitu ya, massa ya. Ini ARN ya. Ini ARN aja. Massa N per ARN kalau 2 kali massa urea gitu ya. CONH2 dua kali gitu ya, urea ya ini teh, NH2 dua kali per MR urea ya. Urea ya, CONH2 dua kali. Hasilnya sama nggak kira-kira? Nih 2 dikali ARN per MR urea. Sama nggak sih? Dikali massa urea. Sama nggak? Sama. 2 kali 8, 28. Sama kan? Sama, Pak. Sama persis. 60. Jadi Sama. sebenarnya ya yang rumus atas itu adalah hasil perbandingan dari jumlah atom di dalam rumus tersebut dibagi MR total. Gitu. Jadi mau pakai persamaan reaksi kayak gini diuraikan jadi per atom, ingat atom ya. Per atom atau mau yang atas, ini sebenarnya kalau di buku itu ya langsung yang atas. Ya. Boleh, yang ini boleh. Atau kalau misalnya lupa dengan yang atas ya lihat aja. Ini juga yang berlaku kemarin pada saat kita membahas kenapa H2SO4 jadi 7% gitu ya, yang kemarin itu yang di SO2 ya. Yang sebelumnya 28 kenapa jadi 7? Nah, itu Iya, dari iya. penguraian ini ya. Soal apa lupa. Pak Ang itu ada apa angkat tangan dari tadi? Kayaknya nerima Oh telepon. iya, boleh. Silahkan Pak, Pak. kepencet Pak, maaf. Ya, yang tadi ya, yang tadi kan. Masih yang pertanyaan ini kalau nggak salah. Ya, Yang kayaknya. 100.000 pupuk Korea ya. Oke. Karena kalau ada apa acung tangan yang baru pasti ada ini, pasti ada suara ya. Oke, sip. Jadi sama ya hasilnya yaitu 5,6 gram. Mau cara yang atas atau yang bawah yakin sama ya. Nah, itu adalah tentang kadar ya. Nah, kemudian yang ini, yang kedua
Ini molekul. Ya, molekul, kemudian jumlah molekul selain etil alkohol dalam 1 liter sampel etil alkohol yang kemurniannya 99,99%. Oke. Ini kan yang ditanya adalah molekul selain etil alkohol. Ya, molekul selain etil alkohol berarti berapa persen? Yang ditanya adalah molekul selain. 0,01%. Sip. Ya, berarti persentase zat lain gitu ya, zat lainnya bisa air, bisa apa ya. Pokoknya ini adalah 0,01% ya, 0,01%. Betul? Sepakat ya? Sepakat. Iya, Oke. Sip, sepakat. Udah ada siapa ini suara? Ada Natasha atau Feren nih? Natasha. Ada Natasha, Bapak. Oh, ada Feren masih Natasha. rapat, Pak Ang, izin. Oh iya. Siap. Oke, jadi ini kita udah ini ya, udah sampai nomor 2. Ini persen zat lain adalah 0,01%. Nah, di sini katanya kan 1 liter etil alkohol itu mengandung sekian molekul, ya. Ya udah berarti zat lainnya 0,01% dikali jumlah molekul itu, gitu ya. Berarti jumlah molekul zat lain itu adalah 0,01 per 100 dikali berapa? Dikali yaitu 1,04 kali 10 pangkat min 25 ya? Ya. 25 ya, bukan min. Berarti ini sama saja 1/10.000 ya? 1/10 pangkat 4, benar nggak? Benar, Pak. 25 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 1,04 kali 10 pangkat 21. Kalau ini mungkin masih relatif mudah ya, karena ini masih matematis, betul? Silahkan ditanyakan. Pak, maaf sebelumnya, Pak. Saya tidak memperhatikan, Pak. Yang buat nomor 1, yang cara kedua, itu kenapa yang CONH2 dua kalinya, N-nya dikali 2, Pak? Itu ada dalam kurung si ininya. Nih. Si Yang H-nya belum saya lengkapi si H-nya. Memang saya fokusnya tadi ke N ya. Jadi CONH2 gini ya, rumusnya gini kan ya? Tuh di sana walaupun agak renggang. Ini yang H-nya ininya, tuh 4 kalau memang H-nya. yang ininya, Pak, yang bawahnya lagi. Oh, 2 bawahnya N lagi. gitu. Oh iya. Ini perbandingan angka 2 ini. Ya. Ini dari koefisien N. Koefisien N. Ini kan Oh, kenapa jadi ya? miliknya CO itu, Pak, bukan miliknya N? Oke, mari kita ini ya. Bagus. Pertanyaan bagus ya. Kalau kita ini 5 mol, N-nya berapa? N-nya 10 mol. 2 kali lipat kan? Berarti 2/1 dikali 5 mol, betul nggak? Betul. Kayak gitu. Jadi perbandingan koefisien. Maksudnya itu 2 kali N-nya CO. Iya, betul. Iya. Betul. Itu mol. Ini tuh N kecil tuh mol kan? Ya. Oke, sip. Ini 2 dikali mol itu. Oke, bisa dipahami ya sekarang ya? Paham, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya, sami-sami. Oke, untuk nomor 2 mudah-mudahan lebih sederhana ya, karena hanya berupa persentase biasa saja. Oke, kita lihat yang nomor berikutnya. Ya, ini OSP. OSP itu Olimpiade Sains Provinsi, tapi sebenarnya mau OSK atau OSP ya sama saja, si stoikiometri ataupun persen atau kadar zat gitu-gitu aja ya. Variasi kimia di bagian stoikiometri itu nggak terlalu banyak ya, variasi kimianya nggak banyak, cuma ini saja zat berubah gitu ya, angkanya saja yang memang mungkin agak lebih sulit gitu ya. Tapi kalau logikanya dapat, misalnya kayak tadi, dalam ini sekian hektar, itu kan memang aplikatif inginnya ya. Tetapi prinsipnya tetap aja si itu dibagi si itu kali 100% misalnya. Jadi rumusnya tetap nggak berubah ya. Makanya untuk soal stoikiometri harus dikuatkan ya, logika dulu. Ini tuh bagian punya siapa gitu ya. Kemudian juga rumusnya karena nggak terlalu berubah, yang penting itu sebenarnya rumus mana yang cocok gitu ya.
Konsep mol jelas, harus punya, ya, harus ingat terus kalau konsep mol. Mau tidak mau hafal konsep mol tuh ya harus gitu. Ya. Ayo mari kita lihat nomor 3, ini tentang cuplikan. Nah, kalau ada cuplikan, ini prinsip pokok namanya, prinsip cuplikan itu kalau ada cuplikan berarti sesuatu yang tidak murni. Ada segala macam. Artinya kalau kita punya masa cuplikan nggak boleh diubah ke mol. Ya, nggak boleh diubah ke mol. Jadi di sini ada 0,5 gram cuplikan. Tolong jangan pernah ubah dia ke dalam mol. Saran saya begitu. Ya, karena ya karena cuplikan ini artinya masih campuran dia dengan zat lain, tidak murni. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini cuplikan ini dimasukkan ya ke dalam larutan perak nitrat. Kan ini XBR2 gitu ya, XBR2 yang akan bereaksi dari si cuplikan ini adalah si XBR2-nya ditambah dengan perak nitrat. Perak nitrat itu AgNO3. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan AgBr. AgBr tentu di sini adalah 2 koefisiennya ya, ditambah dengan XNO3 2 kali. Ya, kenapa XNO3-nya 2 kali? Ya, karena memang si X-nya ya memiliki muatan plus 2 ya, makanya BR-nya kan harus ada 2. Nah, AgBr endapan yang mempunyai massa, maksudnya ini apa ya? Kalimatnya coba dari typo kayaknya ya. Coba saya cek. Coba Pak Ang. Nah, ini pokoknya dia 1,0198 gram. Ya. Nah, kalau kita punya dia, nah bisa diubah ke mol. Tapi ingat, masa cuplikan itu nggak bisa diubah ke mol. Karena cuplikan itu sesuatu yang masih nyampur dengan yang lain. Ya. Nah, jadi kita cari molnya dari si AgBr dulu. Kita cari molnya berarti adalah 1,0198 dibagi AgBr, MR-nya adalah Ag-nya 108. Ya, ini karena nggak ada data ya, boleh dicari. Kalau nggak salah ARAG itu 108, ARBR itu 80. Kalau nggak salah ya, ini 108, ini BR itu 80. Mudah-mudahan nggak salah. Jadi kalau XBR2, kalau AgBR berarti 188. Wajib pakai kalkulator ya, wajib. Saya juga udah ngeluarin kalkulator nih. 1,0198, tapi harus saling ini ya, saling ngoreksi ya, bisa saya salah. Pak Ang itu nggak typo karena memang di soalnya kok begitu ya, yang dari Pak Uripnya. Apa ya maksudnya? Berarti ya nggak apa-apa. Berarti ini 5,4245 kali 10⁻⁻3. Nah, ini ketika kita masih di tengah-tengah, usahakan minimal angka yang diambil jangan dibulatkan terlalu depan. Usahakan paling sedikit 4 angka di belakang koma. Ya, ingat, paling sedikit 4 angka belakang koma kalau ingin pembulatan di tengah. Tapi kalau bisa tidak pakai pembulatan itu lebih bagus ya, pakai kalkulator. Nah, kemudian di sini ya, kalau saya ya bawanya sih ini ke sini nih. Nah, jadi bukan angka yang pembulatan kalau saya ya, pakainya udah pecahan ini saja ya, pecahan itu saja yang dibawa ke sebelah sini. Jadinya molnya adalah, ini kan koefisien X-nya 1, koefisien AgBr 2 dikali, yaitu saya tulis angka itu per 198 ya. Nah, jadi kalau saya ya, kalau kalian mau dibulatkan jadi yang bawah silahkan, tapi minimal 4 angka belakang koma. Tapi saya akan coba yang pakai tanpa pembulatan ya, yang langsung pakai pecahan. Berarti kan dia itu tinggal dibagi 2 dari yang tadi, yaitu dia adalah 2,71 gitu ya. 2,71 apa nih? 22 ya. 22 kali 10⁻⁻³ mol. Ya. Betul ya. Nah, di sini anak-anakku sekalian, ya, ingat XBR2 yang sedang kita
hitung sekarang ini XBR2 yang murni. Ya. XBR2 yang murni. Tetapi ya, di dalam soal tidak ada data lain. Tidak ada data lain yang berhubungan dengan XBR2 yang murni yang lainnya. Ya. Maka ya mau tidak mau kita gunakan massa cuplikan walaupun masih kotor. Ya, walaupun masih kotor. Padahal sebenarnya 0,5 gram ini nggak boleh kita gunakan untuk mencari mol. Ya. Tapi karena di sini tidak ada data yang lain, kita gunakan angka 0,5 gram itu untuk mencari si MR. Mol itu adalah massa dibagi MR. Ya. Berarti MR adalah massa dibagi mol. Massanya berapa? Massanya adalah 0,5 gram. Molnya berapa? Nah, kalau kalian mau pakai mol, ya, kalau kalian mau pakai mol, silahkan. Tapi kalau kalian mau pakai, kalau mau pakai desimal, silahkan. Tapi kalau molnya mau pakai yang pecahan, boleh. Ya, mau pakai yang pecahan, boleh. Maka kalian, ya, boleh pakai angka 2,7122, tapi boleh juga pakai yang ini. Yang tanpa pembulatan ini. Berarti masukkan ke sini. Ya, sekali lagi saya akan coba yang tanpa pembulatan. Berarti kan bukan tanpa pembulatan, maksudnya belum didesimalkan. Berarti di sini adalah 1,0198 per 2 dikali 198. Maka ini 2 kali 198-nya kan naik ke atas. Berarti 0,5 kali 2 kali 198 per 1,0198. Nah, inilah sebenarnya MR dari si zat tersebut. Ya. Jadi 198 dibagi 1,0198. Nah, hasilnya ini adalah 194. Ya, ini 194,16. Ya. Tapi kalau MR kan umumnya pembulatan ya, udah dibulatkan jadi angka satuan tanpa ada desimal. Ya, tapi kalau masih penasaran ya tulis aja 1,6 karena ini adalah hasil akhir. Ya, jadi 2 angka belakang koma nggak apa-apa kalau hasil akhir. Sekarang kita cari nih si MR dari si AR dari X. Ya, silakan. Boleh kalau ada yang nanya. Feren masuk, Pak. Oh, Feren masuk itu teh. Iya, bukan angkat Bukan tangan. karena ya, bukan karena Karena Pak Ang saya jadiin co-host, soalnya tadi pasti nggak dengar okay. ya, jadi kedengaran gitu. Oke, kita lanjutkan ya. MR itu kan gabungan dari AR. MR XBR2 itu artinya apa? ARX ditambah dengan 2 kali ARBR. Ya. Nah, MR XBR2 udah kita ketemukan 194. Kalau memang mau pakai koma ya boleh bawa gitu ya. ARX-nya sekian. Ya, kemudian ARBR di atas saya udah nuliskan kira-kira 80. Saya nggak tahu bener nggak 80. Ya. Nah, berarti ARX itu adalah 194,16 dikurangi 160 ya. Jadi ARX itu adalah 34,16. Nah, jadi kira-kira mana? Nggak ada ya yang benar-benar pas 34,16. Dapatnya 24, Pak. 24? 24 ya? Iya, saya dapat. Oh iya, maaf, bukan 34, benar. Benar 24 bukan 34 ya. Ini 24,16. Nah, kalau 24,16 ada ya di pilihan yaitu sekitar ini. Kenapa beda desimal? Karena memang pembulatannya. Kalau saya kan tanpa pembulatan di tengah-tengah. Tapi kalau coba kalian bulatkan di tengah-tengah ya, boleh. Begitu. BR-nya itu Boleh? 79904 mungkin dari situ juga ya, Pak ya. Oh iya, bisa jadi dari si itunya ya, si AR dari BR bisa jadi. Pak Ang, note-nya tadi boleh dong ditulis di sini biar anak-anak nggak lupa. Jadi yang masa cuplikan mah tidak boleh dibagi jadi mol gitu. Biar tadi kan di awal gini. Nah, biar nggak lupa. Usahakan masa cuplikan
tidak digunakan untuk mencari mol. Karena cuplikan itu sebenarnya tidak murni artinya ya, mencari mol. Kecuali ya untuk soal ini kan tidak ada zat lain, tidak ada data lain, massa yang lain gitu ya, massa murninya. Ya, misalnya berapa persen dari cuplikan tersebut itu kemurniannya XBR2 misalnya, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali data yang lain ya udah mau nggak mau kita gunakan massa cuplikan itu ya. Oke, cuplikan di sini kemungkinan besar sih memang udah XBR2 murni tapi diambil sembarangan gitu ya. Tapi harusnya nggak boleh ya. Oke, terus kenapa di sini ada kata rumus empiris? Rumus empiris itu adalah rumus paling sederhana. Ya, rumus empiris adalah rumus paling sederhana. Dan kita nggak perlu nyari rumus molekul. Karena di sini ya kita berbicara tentang senyawa ionik. Ya. Ini kita bicara tentang senyawa ionik. Ya, tidak ada keterangan lain tentang apa rumus molekulnya. Ya, jadi cukup senyawa ionik itu selalu menuliskan rumus empiris, ya. Senyawa ionik itu selalu menuliskan rumus empiris saja, ya. Tapi kalau senyawa kovalen, ya, misalnya adalah senyawa karbon, itu ada rumus empiris, ada juga rumus molekul. Dan biasanya kalau memang senyawa karbon ya disebutkan bisa memang nyari rumus molekul, bisa juga persentase masing-masing unsurnya, ya. Jadi kalau di sini ada rumus empiris, terus kita tiba-tiba harus nyari rumus molekul misalnya ya, tanpa ada perintah di soal, itu menyusahkan diri sendiri ya. Biarkan aja gunakan rumus empiris itu. Karena memang senyawa ionik selalu menggunakan rumus empiris sebagai rumus senyawanya. Oke, sip. Nomor 3 mudah-mudahan dipahami. Kalau belum dipahami tolong langsung konfirmasi karena ini waktunya terbatas ya, saya jam 2 mau pamit. Silahkan, boleh ditanya kalau ada. Berapa maaf, itu kan Boleh. yang N sama dengan yang di bawahnya, yang panah di bawah. Itu kan MR-nya 188, kenapa yang di atas jadi 198? Oh iya, ya Allah. Benar. Wah, saya yang nggak teliti nih, bahaya nih. Wah, ini udah berkurang nih nilainya berapa tuh? Benar. Harusnya berapa? 188 ya. Terima kasih udah ngoreksi. Dah. Oke, terima kasih. Berarti itu ngaruh ke perhitungan yang di bawahnya ya? Sangat. Ya, karena kan itu memang ini. Terima kasih ya udah ngoreksi ya. Itu bagus tuh, teliti kayak gitu ya. Sip. Maka di sini bukan segini ya hasilnya ya. Pasti lebih kecil berarti kalau kayak gitu. Ya kan? Segitu, Pak. Jadi emang segitu? Ya, soalnya kalau yang perhitungan awal mah itu 34. Harusnya 24. Oh iya, coba. Berarti 188 dibagi 1,098. 171. Tapi lebih kecil jadinya ya. Iya nggak sih? Dia XBR2, AGBR, 2 AGBR. 188 kali 2 kali AG itu 108 benar ya? 108 kan AG itu? Khawatir saya salah. Betul Pak, betul. BR-nya 80, berarti benar 188 kan? Betul. Berarti XBR2-nya betul kan? 188 itu kan setengahnya kan? Molnya betul? Betul, setengahnya. Betul. Terus tapi jadi 184 Pak Ang kalau saya ngitung. Jadi 171 kalau saya di ininya. Yang jadi ini lebih kan kecil. yang MR yang sudah bawah ini loh yang saya hitungnya. 0,5 kali 2 ya. Nih kan kali 1 ya, itu ya berarti 188. 188 dibagi 1,0. 198. Saya mah nggak dikurangi 184,34 Pak Ang. Oh iya benar.
Berarti Dikurangi 184,34, 184 dikurangi ya 160, 24 24 memang ya. ya 24,34. Hari saya nanaonan dari tadi salah di mana? Allahu Salah Akbar. yang Terima ini kasih ya. nih, yang 198 ya aku juga nggak lihat. Ya, oke. Terima kasih ya udah ngoreksi. Ini jauh banget saya ngitungnya ya. Wah, ini terima kasih Dava sama Natasha ya. Iya, Natasha. Iya, Bapak. Oke, sip. Aduh, saya ngelindur berarti. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti saya pas ujian nggak teledor gini ya. Berarti Bentar yang lagi ini saya beda ujian ya nih. Pak Ang, yang atas ini, yang 27, yang 27 koma itu berarti beda juga ya? Coba. Yang atasnya N-nya itu loh Pak Ang. Iya, otomatis Oh, beda. gitu. Ini udahlah, hapus aja lah. Pokoknya mah saya nggak pakai yang udah dibulatkan gini, gitu maksudnya. Bapak mau nanya. Ya, boleh silahkan, Sharon. Berarti dalam soal ini masih masa cuplikannya teh nggak benar-benar nggak digunain ya? Iya, ini mah digunakan karena memang tidak ada data lain, ya, tidak ada data lain dari yang murninya gitu. Harusnya yang murni, tapi karena di sini tidak ada data lain, ya, maka terpaksa kita gunakan masa cuplikannya. Oh iya. Gitu. Oke? Oke, makasih Pak. Ya, sami-sami. Ya, sip. Begitu anak-anakku sekalian ya untuk mengerjakan soal tentang stoikiometri ya. Terima kasih sudah ngoreksi juga. Tapi tadi Dava udah benar ya 24 ya. Tapi saya tiba-tiba jadi 34. Memang salah ngitung ya. Oke. Udah bisa dipahami ya? Nggak ada lagi saya salah nulis? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Sudah, iya. Sudah. Sudah ya? Baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Nah, ini satu atmosfer tekanan pada 400 Kelvin, tekanan 1 atmosfer, 40% di nitrogen tetroksida terurai. Nah, ini terurai. Sesuai dengan ini. Kita tulis dulu persamaan reaksi. Ingat di dalam stoikiometri itu persamaan reaksi sangat penting dan wajib setara. Ya, wajib setara. Kalau nggak setara, bahaya ya. Kita harus setarakan. Kalau dia redoks, maka kita setarakan dengan cara redoks ya. Tapi jangan tiba-tiba kita nyetarain pakai metode PBO atau setengah reaksi. Coba dulu ya, walaupun tentang redoks, coba dulu dengan cara biasa. Kalau udah setara dengan cara biasa, nggak usah ribet pakai PBO atau setengah reaksi. Kecuali dengan cara biasa sulit, maka usahakan pakai PBO atau setengah reaksi. Salah satu yang paling kalian sukai pilih. Nah, di sini katanya pada 400 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer, ya 40% di nitrogen tetraoksida itu terurai sesuai itu. Tekanan parsial NO2, nah ini yang ditanya adalah tekanan parsial NO2 sekarang. Ya udah kita pakai ini saja, pakai apa namanya pemisalan, ya. Kita pakai pemisalan, karena di sini tidak ada. Misal kita pakai X ya, variabelnya biasanya X ya, tapi saya akan ubah jadi A saja ya, supaya tidak selalu X karena X saya mirip dengan kali ya, jadi A saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau dia itu A, maka kalau terurai, katanya dia terurainya adalah 40%, berarti 0,4 A. Kemudian berarti si NO2-nya itu 0,8 A yang dihasil. Berarti di sini 0,8 A. Si ini berapa? 0,6 ya? 0,6 A. Betul nggak? Betul. Pak. Berarti ini misalnya ini adalah mol ya. Kalau kita gunakan mol. Maka untuk mencari ATM-nya ya, karena suhu tidak berubah dan tekanan pun tidak berubah, tekanan wadah, maka caranya sederhana sebenarnya ya. Ini cara sederhana saya, mudah-mudahan benar ya. Jadi tekanan si NO2 berarti itu adalah mol si NO2 per mol total dikali dengan P total. P total kan 1 atmosfer ya. P totalnya 1 atmosfer. Wadahnya tidak berubah si tekanannya ya. Nah, di sini mari kita tulis, kalau saya mikirnya gitu jadi 0,8 A per totalnya berapa? Mol total.
1,4 1,4 A. 1,4 langsung aja ya, 1,4 A dikali P totalnya 1 atmosfer. Nah, silahkan dicari pakai kalkulator. Jadi 0,8 kali 1,4 bagi 1,4. 4/7, 0,571. Ada nggak? Ada. Nah, cari jawabannya itu ya. Itu kenapa P totalnya 1 atmosfer, karena memang tekanannya yang ada, wadah itu tekanannya tetap 1 atmosfer, tidak ada perubahan di sana. Keterangan ada perubahan tekanan lah atau perubahan suhu. Nah, kalau berubah suhu beda lagi ya, cara ngitungnya udah, pokoknya kalau udah suhu berubah banyak hal yang bisa berubah. Pan kesetimbangan, tetapan saja bisa berubah, apalagi volume, tekanan itu pasti berubah. Tapi karena suhu tidak ada perubahan, maka sudah ya, tidak perlu banyak-banyak, cari yang paling sederhana saja caranya. Ini hanya perbandingan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 20, nomor 5 ya. Kita cek lagi, ini tentang stoikiometri semua ya. Dan stoikiometri itu akan makin lancar kalau banyak latihan ya. Maka untuk yang ini stoikiometri, karena caranya mirip begitu ya, mana yang ada persamaan reaksi, gunakan persamaan reaksinya dan pastikan sudah setara gitu ya. Contoh yang ini ada nggak reaksinya? Enggak. Enggak. Nggak ada ya. Jadi ini katanya ada di sini ya, X direaksikan dengan silikon menghasilkan sekian. Ternyata ada ya, ada nggak reaksinya? Ada. Ada, tapi tidak tersurat ya, tetapi dalam bentuk kalimat ya, masih tersirat dalam kalimat, tidak bentuk persamaan reaksi yang utuh. Maka kita tulis dulu, katanya X direaksikan dengan silikon menghasilkan apa katanya? Menghasilkan X3SI4. Berarti koefisiennya bisa nggak kita tentukan? Bisa. Bisa. Ya, 3X, ini 4SI. Nah, sekarang di sini ada sampel. Nah, sampel juga tadi ya, sampel itu cuplikan ya, cuplikan atau sampel ya, simpan saja ya. Unsur X direaksikan ini itu menghasilkan itu. Nah, dia murni. Nah, kalau udah ada kata murni ya, udah ada kata murni, maka itu bisa dibuat ke dalam mol ya. Tapi karena di sini si X juga kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada murni, nggak ada persentase, berarti kita akan gunakan lagi tuh yang 156 gram kayaknya ya. Oke, dia itu si X3SI4-nya berapa mol? Berapa ini? 268,8 ya. Nah, ini 268,3 ya. Itu gram ya. Berarti molnya gimana? Mol sama dengan 268,3 per 268,3 per nggak tahu gitu ya. Betul nggak? Berarti bisa nggak diubah langsung ke mol? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Kemudian katanya si X-nya adalah 156 gram, betul? Berarti molnya gimana? 156 per sesuatu yang tidak tahu, betul? Betul. Nah, maka sebenarnya kuncinya ada di sini. Ya, kuncinya di SI. Pakai namanya adalah hukum Lavoisier. Apa itu hukum Lavoisier? Hukum kekekalan massa. Bahwa massa sebelum reaksi harus sama dengan massa setelah reaksi. Kalau si SI-nya adalah 156 gram dan si totalnya adalah 268,3 gram, bisa nggak dicari massa si SI? Bisa. Bisa. Berapakah? 268,3 dikurangi 112,3. Berapa? 112,3 gram. Sekarang SI bisa nggak diubah, dicari molnya? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena sudah diketahui AR-nya ada ya. AR-nya berapa? 28,086. Nah, sok cari molnya. Pakai kalkulator, ingat. Boleh pakai kalkulator? Enggak ya besok? Boleh, Pak.
Boleh ya? anak-anak Tapi mau. nggak tertulis, ada tulisan yang di grup tuh, tapi nggak tertulis. Di grup mana? Di grup Tiga. nggak tahu. Ini sekitar 4 mol ya. 3,99. Boleh nggak? 4 mol Boleh. aja. Boleh. Boleh lah ya. Pak Ang kalau di panduan mah Ya. kalau kimia mah boleh dah. Boleh ya. Oke, Mhm. siap. Berarti bawa kalkulator pokoknya ya pas hari Rabu ya, insya Allah. Harus selalu sedia. Nah, dari sini bisa nggak dicari mol si X? Bisa Bisa. nggak? Bisa. Jadi molnya berapa? 3. Molnya 3 mol, Tiga. pinter. Kenapa tahu 3 mol? Karena perbandingan perbandingan efisien. Perbandingan koefisien. Kali 4/3. Berarti 3/4 dikali 4 ya. Jadi dia itu adalah 3 mol. Kalau dia udah tahu 3 mol, bisa nggak dicari MR atau AR-nya? Bisa. Bisa ya. Jadi mol si X itu adalah massa X per ARX. Jadi AR adalah massa X ke M per N. dibagi N ya. Masanya berapa? 156, karena nggak ada cara lain, nggak ada data lain, ya udah pakai 156 dibagi 3 ya. Udah. Dapat berapa? 52. 52. Ya. Nah, udah. Kenapa yang itu ada 0,02? Kenapa? Karena tidak dibulatkan, ya. Tapi secara apa sih namanya? Secara kasar ya kita bisa gunakan pembulatan, boleh. Ya. Karena tidak akan terlalu jauh, kecuali nih ada pilihannya itu 52,02, 52 pas, kemudian ada 52, berapa, nah itu baru nggak boleh ada pembulatan di tengah ya. Tapi karena ini tidak ada 52 yang lain, nggak apa-apa dibulatkan, nggak akan terlalu jauh kok ya. Boleh dibuktikan ya kalau ini sekitar 52. Ya, silahkan ditanyakan. Ada suara teng-tong barusan. Halo. Maaf kepencet. Oh, kepencet. Oke, sip. Tapi ini bisa dipahami ya, semua ya, nomor 5 ya. Ayo, pokoknya kalau belum dipahami tolong nanya ya, langsung aja. Supaya ini tuntas. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini diketahui BR 82. Nah, ini berarti massa BR-nya 82 ya, SMA. Memiliki waktu paruh 1000 menit. Jika Anda memerlukan BR82 sebanyak 1 gram, sedangkan waktu pengiriman sampel selama 2 hari. Nah, ini bukan stoikiometri ya. Ini adalah tentang bukan hanya stoikiometri, tapi juga berbicara tentang apa nih? Waktu paruh. Ya. Nah, yang harus Anda pesan adalah, kan inginnya berapa tuh? Inginnya memerlukan BR sebanyak 1 gram. Berarti NT-nya ingin 1 gram. Ya. NT-nya ingin 1 gram. Jumlah, maksudnya NT itu jumlah yang tersisa ya. Jumlah tersisa itu adalah setengah dikali T ya per T setengah. T setengah itu waktu paruh dikali N awal. Oke? Ya, jadi ini adalah T per T setengah. T setengah, sekali lagi, apa namanya T setengah? Kalian udah tahu pasti T setengah. Itu namanya waktu paruh ya. Paruh ya. Masukkan aja. Yang diinginkan minimal adalah 1 gram. Ya, berarti ini 1 gram gitu ya, sama dengan setengah pangkat T-nya 2 hari ya. Time-nya 2 hari, berarti 2 hari itu berapa menit? Ini hati-hati, ini dengan ini ya, ini harus sinkron ya. Jadi nggak boleh 1000 dibagi 2 atau 2 dibagi 1000, nggak boleh, karena ini beda beda satuan ya, beda satuan. Nah, beda unit ya. Ini berapa? 1000 menit mau diubah ke hari atau hari yang diubah ke menit? Enaknya mana? Hari diubah ke menit. Hari ke menit. Oke, baik. Kita mulai ubah hari ke menit.
Berarti 2 dikali 24 jam dikali 60 menit, betul? Betul. Ya, jadi T-nya 2 kali 24 kali 60 sok sabaraha? Etang 2880. 28. Oke, sip. Nah, kita udah punya ini. Berarti kita masukkan ke angka ini. Berarti 2880 per 1000 dikali N0-nya, itu yang dicari, gitu ya. Maka N0 itu adalah 1 dibagi ini. Ini berapa nih? Setengah pangkat 2,88 ya? Benar nggak? Iya betul Pak. Benar Pak. 1 gram sama dengan setengah pangkat 2,88 itu berapa? 0,135. 0,135 ya. Berarti N0 adalah 1 per berapa? 1358. 1358. Paling sedikit 4 angka belakang koma ya, paling sedikit. Jadi berapa nih N awalnya jadinya? 1 dibagi itu berapa? 7,361. 3615 gram. Ada nggak di pilihan? Ada 7,4. Ada. Tapi ini belum selesai kayaknya. Oh. Ya, belum selesai. Karena di sini yang ditanya bukan si massa BR saja yang ditanya. Tapi juga harus ada NA-nya, NA23. Ya. Berarti hati-hati, ini memang ada nih, ada di pilihan, tetapi ini justru jebakan, karena ini baru siapa? Ini baru milik siapa? BR. Ini baru milik BR loh, ya. Sekarang yang ditanya itu adalah, ingat ini massa BR. Yang ditanya adalah massa NABR, ya, massa NABR. Berarti massa NABR itu sebenarnya gampang saja. Massa NABR adalah ya MR NABR gitu ya. MR NABR per ARBR dikali massa BR. Bisa dipahami ini dari mana datangnya? Tahu nggak? Ini dari mana datangnya? Bisa, Pak. Dari mana awalnya? Dari massa BR. Massa BR. Oke. Sebenarnya rumus awalnya kayak gini. Ini rumus awal. Bahwa mol NABR sama dengan mol BR, betul nggak? Bakal sama nggak molnya? NABR dengan BR. Kalau NABR terurai jadi apa? Jadi Na dan BR kan? Dan ini unsur ya, bukan ion. Ingat, ini bicaranya tentang unsur. Jadi mol NaBR sama nggak dengan mol BR? Sama. Nah, prinsipnya sebenarnya itu. Jangan, kalau di buku memang langsungnya ya langsung massa ini bagi massa itu kalau itu. Sebenarnya prinsipnya awalnya ini dulu. Ya, awalnya ini. Sehingga kita bakal tahu mau massa NaBR per gitu ya. Per apa? Per MR kan? NaBR sama dengan apa tadi? Massa BR per ARBR gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kalian akan temukan sesuatu yang sering ada di buku tiba-tiba langsung yang ini. Jadi sebenarnya itu adalah perbandingan mol sebenarnya. Karena molnya sama ya jadi begitu. Dikali massa siapa? MR ya. MR NaBR kan? Nah, jadi yang di buku itu langsung MR per AR kali massa. Sebenarnya boleh aja gitu, tapi prinsip utamanya adalah perbandingan mol. Ini prinsip utamanya. Makanya kalau kalian kehilangan rumus, prinsipnya aja cari, yaitu molnya sama. Ya, kalau lupa rumus tuh balik lagi ke dasarnya. Bahwa mol si dia berapa kali lipat sih? Nah, pakai penguraian ini. Kalau memang ada koefisiennya 2, ya udah ubah gitu ya, pakai perbandingan koefisien biasa. Baru kalian akan bisa nih untuk nyari rumus ini. Karena di buku-buku sekali lagi yang ada itu rumus yang ini, yang ada di buku.
Dan ini kalau dihafal ya agak ribet, mending prinsip utama yang mol tadi. Ya. Itu untuk stoikiometri ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Berapakah massa dari BR yang kita temukan tadi? 7,3615 615 per ARBR-nya berapa? 82 ya. 79,9. Hati-hati yang kita pakai sekarang 82 kan? Oh iya. Kan yang sesuai itu. Kemudian berarti mRNA-BR-nya berapa? 23 tambah 82 berapa? 105. 105 ya? Pas ya? 105. Nah, berarti ya udah masukkan sekarang. 7,3615 94 9,4 Pak. 9,43. 9,43 ya. 9,42631 ya. 43 aja. Kalau hasil akhir sekali lagi boleh 2 angka belakang koma. Ya, karena di sini tidak ada yang lain ya berarti ini. Oke. Nah, ini jebakan ya. Jebakannya adalah kita udah menemukan angka yang ada di jawaban. Hati-hati. Ya, karena yang punya waktu paruh, yang diceritakan punya waktu paruh siapa? BR, betul nggak? Jadi yang sedang kita cari di sini adalah BR. Ini juga BR. Ini juga BR. Ya, sedangkan yang ditanya oleh soal adalah massa siapa? Massa NaBR. Ya, ini jebakan yang membuat kita terlena bahwa kita udah benar gitu. Udah ada di pilihan. Ya, hati-hati. Oke, sip. Bisa dipahami di sini? Bisa. Bisa, Pak. Oke, sip. Satu soal lain lagi ya, sebelum saya tes. Saya cari dulu yang nggak terlalu panjang ya, nggak apa-apa ya, tapi panjang-panjang. Bentar, satu soal yang nggak terlalu panjang. Ini udah. 2023 mah bukannya udah ya? Nah, ini deh. Nah, ini nih. Oke, saya ambil dari OSP dulu ya. Brom diekstrak dari laut mati ditransaksikan 52% massa kalsium bromida. Massa brom yang tergantung dalam 100 ton larutan ini. Ya udah, kita hitung dulu ya. Kan bromnya adalah 52% kan, massa kalsium bromida, berarti persen BR atau massa BR dulu ya. Massa BR berarti berapa? BR berapa? 52% dikali 100 ton. 100. Berarti berapa? 52. 42 ton. Ya. Ditransfer massa kalsium bromida. Nah, di sini ini massa BR atau massa kalsium BR nih, hati-hati. Karena di sini 52% kalsium bromida ya. Berarti ini kita masih CaBR2 sebenarnya. Nah, ini jebakannya juga ya di sini ya. Karena di sini 52% itu massa siapa? 52% massa siapa? Kalsium bromida. Kalsium bromida ya, CaBR2. Nah, baru sekarang yang ditanya massa brom. Berarti massa brom sama dengan ya langsung saja 2 kali ARBR dibagi MR-nya. Sebenarnya yang tadi ya. Gitu ya, CaBR2. Ini sebenarnya prinsipnya yang mol ya. Prinsipnya mol dikali massa si CaBR2. Ini prinsip mol. Kalian boleh temukan kenapa ada rumus ini. ARBR itu berapa? 2 kali ARBR anggaplah 80 gitu ya per MR-nya itu adalah 40 ditambah 80 kali 2 ya. Kali massa CaBR2 adalah 52. Jadi 160 per 200 ya? Ya enggak? Isi Iya. salah. Betul, Pak. Iya, Pak. Jadi berapa tuh? 41,6 Bapak. 1,6 ton. Pas ya. Nah, jadi hati-hati ya. Di sini kita perlu teliti. Oke. Sip. Nah, begitu anak-anakku sekalian ya untuk tentang ini. Terus
ininya dari mana nih yang rumus ini? Coba kalian uraikan. CaBr2 gimana? CaBr2 itu adalah Ca dengan 2 buah Br. 2 Br. Ya. Ingat ini ke atom bukan ke ion ya, karena kita berbicara tentang massa atom ya. Maka mol Br itu kan 2 kali mol CaBr2 ya, berarti 2. Ini kan sebenarnya mol CaBr2 ya nggak sih? Ya, adalah 2 kali lipat mol CaBr2, betul nggak? Betul, Kak. Hasilnya inilah, jadilah yang itu. Ya. Oke, begitu anak-anakku sekalian ya, ini udah jam 2 pas. Sementara kalau kalian mau menyaksikan saya ngerjain soal mah enggak, tapi saya nggak akan banyak ngomong ya. Tapi lebih baik istirahat ya, karena tadi udah ujian. Saya juga mau ujian posi dulu ya. Kita akhiri dulu dengan hamdalah untuk sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi anak-anak jam 4 ya, Pak.